Halo, selamat sore, selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Apa kabar semua? Oke, hari ini kita langsung aja mau berbagi soal dunia ikan koi. Karena konten Koi 89 ini pasti ngebahas soal dunia ikan koi. Nah, di konten kali ini gue mau ngebahas soal tips dan trik cara membeli ikan koi yang bener bagi pemula atau penghobi koi yang amatir, newbie lah, masih baru. Jadi buat lo yang senior harap minggir, atau minimal ya lu pasti tahu dong, dan lu pasti ngerti. Itu sih gue juga ngerti Iya, tapi buat teman-teman kita nih penghobi koi yang baru aja mau mulai, biasanya baru mau rencana bikin kolam, atau yang baru kolamnya udah baru jadi, lagi galau-galaunya tuh. Biasanya penyakit-penyakit kita dulu nih sebagai penghobi koi yang baru suka kejadian di mereka, teman-teman kita ini yang baru juga. Oke, yang pertama, tips dari gue sih biar lu beli koi itu nggak rugi dan lu bisa belajar banyak. Yang pertama, jangan pernah beli ikan koi mix atau secara paketan. Banyak nih lo lihat deh yang ditawar-tawarin di YouTube, di Instagram, dan di sosial media. Itu ikan koi paketan. Paketan tuh misalnya gini, dijual paket kohaku 6 ekor ukuran 40 cm, harganya 1.500.000. Kadang-kadang menggiurkan ya, gila, 1.500.000 6 ekor koi dari Blitar, lokal yang cukup bagus ya, lalu ukurannya 40 cm, murah dong, lo beli. Padahal nih prinsipnya, kalau lo beli paketan 6 biji gitu 1,5 juta, murah, ukurannya 40 cm. Tapi wajib dicatat, lo lihat dulu 6-6-nya bagus apa enggak kualitasnya, patternnya, pattern tuh warna kulit dan bentuk susunan warnanya ya, lalu bentuk tubuhnya. Kalau lu beli 6 namanya jelek gimana? Atau lu beli 6 tapi yang bagus cuma 1, itu pun gak bagus-bagus amat ya, sedang lah, yang 5-nya jelek. Bandingin dengan lu lebih baik beli 1 ekor, harganya 1,5, kohaku juga, ukurannya 40 cm, tapi bagus, baik bodinya maupun warna kulitnya dan patternnya. Kalau lu nanya gue lebih baik ya beli 1 ekor 1,5 daripada beli 6 ekor 1,5 tapi kualitasnya nggak bagus. Kalau kata lu, ya rugi dong Yan. Soalnya prinsip gue begini, gue memelihara koi, kalau gue prinsip gue nggak perlu banyak, tapi kalau bisa yang ada di kolam gue ini adalah yang terbaik. Jadi versi gue ya, ini ikan koinya yang terbaik semua, nggak asal memelihara. Karena kalau memeliharanya asal-asalan, rugi tuh nggak di mana, ntar lama-lama lu kerasa. Setahun, 2 tahun lu beli pakannya mahal-mahal, ngurus airnya, pas udah 3 tahun, 4 tahun udah gede, bodinya jelek, warnanya jelek, rugi kan investasi lu. Lebih baik, jadi kalau gue prinsipnya jangan beli paketan, beli satuan aja, lebih mahal tapi lu jelas gitu. Kayak lu mau beli mobil Hot Wheels deh, mau lu beli mobil 6 biji Hot Wheels harganya 30.000, tapi lu milihnya ngacak, dibanding lu keluar 30.000 tapi Hot Wheels-nya lu boleh pilih sendiri mobilnya mau yang mana. Jelas dong, namanya kolektor, lebih baik kita sedikit tapi berkualitas daripada banyak-banyak, rugi kan. Yang kedua, cara beli koi lagi, usahakan beli koi itu dari langganan penghobi koi senior ataupun langganan teman-teman lo yang udah main koi lama. Jadi jangan pernah lo iseng-iseng beli dengan orang-orang yang maaf nih gak jelas. Ingat ya, belum tentu penjual koi yang baru atau gak terkenal ikannya jelek, belum tentu. Tapi sebagai penghobi koi amatir atau newbie yang baru, saran gue daripada lu ketipu, daripada lu gak ketipu sih tapi ikan dapetnya jelek, lebih baik lu beli ikan koi dari orang yang jelas. Cari deh senior ini nih, kalau beli ikan koi lokal di mana nih? Kalau di Blitar di mana nih? Kalau di Jogja di mana nih? Kalau di Surabaya di mana nih? Kalau di Bali di mana nih? Kalau di Jakarta di mana nih? Lo harus tahu spot-spotnya di mana penjual ikan koi lokal yang bagus dan di mana penjual ikan koi impor yang bagus. Mana yang lo cocok, udah jangan gonta-ganti. Kalau mau gonta-ganti iseng-iseng boleh sekali-sekali. Misalnya di tempat yang ini nih dia nggak ada ikan koi lokal kujaku yang bagus, nah lo pindah ke yang mana boleh. Contoh nih, kalau mau beli ikan koi lokal yang satu warna kayak karasi, cagoy, itu pemainnya nggak banyak tuh. Ada Husnul Koi, ada Samudra Koi, ada Mas Bima Samudra,
lalu ada siapa lagi ya, gue lupa deh. Pokoknya itu pemain-pemain topnya tuh. Lu beli ikan koi satu warna dengan mereka dijamin bagus. Karena penghobi koi yang senior pun, yang ikannya impor gede-gede, kadang kalau beli ikan satu warna ya dengan mereka juga. Padahal ikan koi lokal, tapi terjamin bisa gede, bisa jumbo. Berikutnya lagi nih, tips untuk membeli ikan koi biar lu nggak salah. Lu harus berani menentukan mau memelihara ikan koi itu yang female-nya atau yang male, laki-laki. Kalau lu mau cita-citanya ikan koinya gede-gede, jumbo-jumbo, saran gue sih lu beli aja yang female, yang perempuan. Karena perempuan tuh lebih cenderung bisa besar. Tapi kalau lu mau punya ikan koi nggak rewel, nggak gampang sakit, warna kulitnya insya Allah dijamin pasti bagus, lebih baik beli yang male. Karena kelemahannya kalau kita beli koi dicampur-campur di kolam, male sama female, kemungkinan mereka untuk kawin secara alami di kolam lu itu besar. Kalau lu nanti ngerasain punya ikan koi kawin di kolam lu dalam gede kawin, itu busanya sama telurnya bakal ribuan jumlahnya. Lu harus bersihin tuh kolam, ngisinya lagi lama. Kalau nggak lu bersihin, biarin aja yan, ikan koi lu sakit. Karena telur yang muncul itu kalau dia mati ataupun bekas keluar telurnya menjadi amoniak, tinggi tingkat asamnya, bisa jadi racun buat si koi sendiri. Nah, jadi harus tentuin lu mau piara yang mana nih. Mau female uber gedenya atau mau male, gak gampang sakit, warna pasti bagus. Tapi ya gitu, kemungkinan dia bulky-nya gendut banget itu, bantet, agak susah lah kalau male. Walaupun inget ya, ada juga ikan koi yang male tapi bodinya kayak female, ada tapi sedikit. Yang keempat, lu harus berani membeli ikan koi satu warna. Sekali lagi gue ulang-ulang nih, lu kalau beli ikan koi mau uber gede jumbo, biasain lu beli ikan koi yang satu warna. Warna putih doang, platinum. Warna kuning doang, karasi. Warna hitam doang, polos, karasu. Warna tembaga, cagoy, dan lain-lain. Kenapa? Karena ikan koi satu warna lebih cepat tumbuh besar dan lebih besar bulky-nya itu kemungkinan lebih oke dibanding ikan koi yang banyak warna. Karena mereka tumbuhnya harus ngebagi-bagi tuh konsentrasinya, harus betulin warna, harus ngebangun juga body development-nya dan lain-lain. Jadi ikan satu warna, tips buat lo yang pengen buru-buru punya ikan koi gede. Tips berikutnya, jangan pernah lu beli ikan koi baik lokal maupun import ketipu pembeli. Ketipu penjual. Maksudnya begini, kadang-kadang kita suka beli ikan koi bagus nih, ukurannya 40 cm. Berapa umurnya nih mas? Kalau tosai kan setahun, tosai, nisai 2 tahun, sansai 3 tahun. Kadang-kadang penjual kalau yang nggak jujur, banyak juga yang jujur soalnya, ini baru tosai ini mas, 40 cm bakal gede nih, lu beli misalnya 1 juta deh. Padahal mungkin ikan koi itu faktanya adalah sudah berumur 3-4 tahun. Yang berarti ada yang salah. Tau gak salahnya di mana? Lu beli ikan koi itu harga 1 juta, ternyata umurnya 4 tahun, walaupun penjualnya ngaku setahun, tapi 4 tahun size-nya baru 40 cm. Ayo, harus berani juga belajar soal tumbuh kembangnya ikan koi secara standar. Per tahun tuh berapa normalnya. Kalau 4 tahun baru 40 cm atau 3 tahun baru 40 cm, ya lu beli rugi. Berarti yang lu beli itu kemungkinan untuk tumbuh besarnya juga sulit banget. Jadi lu capek-capek memelihara dia, jadi gagal. Gak besar-besar nih, kayak dari gue beli segini-segini aja, padahal baru setahun nih. Lu ngarepin padahal tahun depan gede nih, padahal enggak. Tipsnya jadi, ya berhati-hati dalam membeli. Biasakan kalau lu beli ikan koi tanda kutip bekas, kan kalau 40, 50 kadang lu suka beli dari hand to hand ya, dari penghobi, antar penghobi aja. Lu harus tahu, kalau emang yang jual temen lu harus tanya, lu belinya kapan? Waktu lu beli ini ukurannya berapa senti? Jadi lu bisa nebak, dengan dia udah berapa tahun, perkembangannya berapa senti. Jadi ketika lu beli, lu bisa memperkirakan, dengan gua lagi nih nanti kalau gua pelihara 2 atau setahun lagi bisa segini nih size-nya. Tapi jangan pernah membeli juga kalau teman lu bilang, misalnya atau si penjual bilang ini ukurannya udah baru segini nih, tapi umurnya udah tua. Jangan dibeli lah.
Ngapain? Karena udah pasti nggak bakal gede-gede lagi kan itu. Jadi lebih baik nih. Nah ini tips selanjutnya langsung deh. Beli ikan koi yang dari kecil. Bener dari kecil, tapi jangan kecil-kecil amat juga. Lu capek ngerawatnya, gampang mati. Kecil itu dalam tanda kutip tosai berukuran 25 cm sampai 30 cm. Itu kecil menurut gue. Dan cukup aman. Jadi nggak terlalu kecil. Kenapa? Ikan koi yang dari kecil lu pelihara, pertumbuhan besarnya bisa lebih besar. Karena lu dari awal lu yang memelihara, pakannya lu yang kasih. Lalu kalau lo mau bagus kasih pakan yang import yang untuk grow. Dan di kolam lo yang cukup besar. Nah ketika lo milih dari kecil, kemungkinan dia besarnya, growth-nya jadi bagus. Karena dari awal lo sudah memupuki ikan itu sendiri, di luar campur tangan orang lain. Begitupun ikan impor, apalagi ikan impor. Makanya gue suka beli ikan impor yang kecil-kecil aja. Emang goblok sih nunggu setahun 3 tahun gue gedenya, tapi why not? Pasti gede juga kok, asal panjang umur di kolam gue. Kan tantangannya cuma satu, berarti gue harus memelihara dia panjang umur dan sehat. Selama dia sehat, panjang umur, dengan ukuran kolam gue, dengan pakan yang gue berikan kualitasnya, gue jamin dia pasti gede di kolam gue. Kalahnya dengan orang-orang yang beli ikan koi besar langsung, cuma mereka beli besar langsung, udah pasti gede. Tapi uang yang dia keluarin nggak setara dengan yang kita keluarin, kecilan kita. Jadi sebenarnya buat mereka yang punya uang nggak masalah, tapi buat mereka yang agak-agak maksa karena gengsi, kasihan tuh, lebih untung kita. Jadi beli ikan koi dari kecil, yang impor maupun yang lokal, apalagi yang impor, beli deh. Tapi kecilnya inget ya, 30 cm minimal, jangan di bawah 30 cm. Agak lama juga soalnya memeliharanya. Selanjutnya yang terakhir, biasakan punya selera membeli ikan koi lokal dicampur dengan ikan koi impor. Kenapa? Ingat, memelihara koi itu untuk belajar. Biasa itu di diri kita tempa tuh. Kalau lu punya ikan impor satu, lokal satu, lu akan tahu bagaimana perbedaannya, baik segi percepatan pertumbuhan, bentuk bodinya kalau udah besar, lalu hal-hal lainnya. Tentu ada plus minus, nggak semua yang impor tuh selalu lebih bagus. Selalu ada plus minus. Contohnya aja deh yang kecil. Ikan koi lokal, dia masih kecil, itu udah jadi warnanya, udah finish. Kalau ikan koi import masih muda tuh 30-40 cm, kadang-kadang warnanya belum finish, belum keluar semua. Makanya kalau di kontes-kontes koi show, ikan koi lokal di ukuran-ukuran sedang dan sampai kecil pasti menang. Ikan koi impor kalah, karena warnanya sudah finish, sudah nongol semua, udah muncul. Koi impor perlu bertahun-tahun untuk finish atau mengeluarkan warna terbaiknya si ikan itu. Itu salah satu kelebihan ikan koi lokal. Tapi intinya sekali lagi, lo harus berani beli ikan koi lokal maupun ikan koi impor untuk lo koleksi di kolam lo, di rumah lo. Jangan kena propaganda. Misalnya nih, ikan koi lokal aja. Atau yang paling belel nih, ikan koi impor aja deh. Nggak bener dua-duanya. Yang paling bener, lo harus punya ikan koi impor, harus punya ikan koi lokal. Yang lokal biar lo nasionalis dan lo support ikan koi karya anak bangsa, petaninya anak Indonesia. Kedua, mereka juga punya kelebihan sendiri ikan koi lokal. Tadi itu tuh warnanya bagus-bagus, oke lah. Tapi ikan koi impor juga harus lo punyain. Kenapa? Tumbuhnya bisa lebih besar, lebih cepat besarnya. Dan sebagai indukan bisa lo kawin dengan lokal, jadinya anaknya juga jadi bagus-bagus dong. Perbaikan keturunan. Dan lo bisa membandingkan ikan koi lokal dengan ikan koi impor, kelebihan kekurangannya apa aja. Kalau gue mau sebutin di sini bisa aja, tapi panjang. Dan yang paling penting bukan soal panjangnya, bukan soal kelamaannya gue ngomong, tapi lu harus dapat pengalaman itu sendiri. Jadi inget ya, kalau ada yang ngajarin lu ikan koi lokal semua, salah. Ada yang ngajarin lu ikan koi impor semua, juga salah. Terlalu belagu namanya. Gitu sih saran gue soal, saran sampah ya, soal bagaimana tips memilih ikan koi bagi penghobi yang baru, newbie, amatiran seperti gue. Bukan untuk yang senior ya. Kalau untuk yang senior pasti diketawain nih tips ini atau konten ini, sampah lu Yan. Ya maaf deh. Tapi buat yang baru, gue yakin ini bermanfaat. Teman-teman, kalau emang bermanfaat jangan lupa di subscribe untuk perkembangan channel gue ini. Ayolah, jangan pelit-pelit ya. Gue puasa nih capek-capek, masa lu gak subscribe sih gue buat konten begini.
Kalau emang nggak bermanfaat jangan di subscribe. Gue nggak pernah maksa. Jangan lupa kalau ada yang mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya soal dunia ikan koi dan kolam-kolamnya, bisa follow Instagram gue dan DM gue aja. Insya Allah ketika gue nggak sibuk pasti gue bales. Karena saya bukan artis, tenang aja. Selamat berpuasa semuanya. Ayo semangat, puasa itu wajib bukan main-main. Bagi yang non muslim, mohon tenggang rasa, menjaga cara makan atau lain-lainnya, atau nggak yang rokok nih jangan di depan yang muslim biar mereka godaannya berkurang ya. Dan stay safe semuanya, selalu pakai masker, tetap menjaga jarak karena berita kemarin corona masih tambah tinggi malah di Indonesia. Gimana cara hilang ini ya? Salam Nishikigoy, salam satu hobi. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Kerupan. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.